Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of the Chain. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lain juga mendapatkan informasi di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 269 yang bertepatan dengan bab ke 1274. Di momen pintu kantor tertutup, Dewi Pujaan yang membuat banyak pria terpikat dan tergila-gila ini matanya malah tampak merah. Dia bertanya pada Yichen sambil menahan tangis, "Kakak Yichen, kamu sungguh tidak ingat lagi padaku?" Yichen menggeleng dengan ringan lalu berkata dengan nada serius, "Maaf, aku sudah meninggalkan Yanjing pada saat usia 8 tahun. Tidak pernah kembali ke sana selama bertahun-tahun lamanya. Jadi ingatanku terhadap orang dan masalah yang ada di Yanjing sudah tidak terlalu dalam." Bingkai mata Gu Yuyi seketika itu dipenuhi dengan air mata. Dia berkata dengan suara pelan, "Kakak Yichen, aku ini Nanan. Kamu sudah lupa padaku." "Gu Nanan." "Nanan?" Alis Yichen sedikit mengkerut lalu bertanya, "Bagaimana penulisan Nannya?" Gu Yuyi bergegas menjawab, "Sebuah kotak di bagian luar dan di dalamnya ada sebuah tulisan perempuan dari anak perempuan. Ada banyak gadis yang memakai kata nan dalam nama mereka. Ada nan dari pohon nan. Ada nan dari pohon nan. Nan dari tulisan selatan. Juga nan dengan radikal perempuan. Di samping tulisannya, jika hanya mengatakan bahwa dirinya bernama Nanan, maka Yichen sungguh tidak bisa mengingatnya. Namun begitu mengatakan bahwa tulisan nannya seperti itu, Yichen seketika itu punya bayangan. Di dalam otaknya langsung saja teringat akan seorang gadis perempuan di masa kecil. Gu Nanan merupakan anak konglomerat dari keluarga Gu di Yanjing. Ibunya merupakan anak orang kaya dari pusat kota Hai. Nama kecil yang diberikan untuknya adalah tulisan sebuah kotak di luar. Di dalamnya ada kata perempuan dari anak perempuan. Dikarenakan dalam dialek orang selatan, nama ini memiliki makna putri kesayangan. Sementara ayah dari Gu Nanan bernama Gu Yanzhong, merupakan anak urutan nomor 3 dalam keluarga Gu. Dipanggil orang-orang dengan sebutan Tuan Ketiga Gu. Pada saat itu, Gu Yanzhong dan ayah dari Yichen merupakan sahabat karib. Bisa dikatakan keduanya yang saling menggantungkan nyawa mereka masing-masing. Keluarga Gu pada saat itu tidak berada di urutan ketiga di Yanjing. Lebih tepatnya ada di jalur 10 besar. Ayah Yichen banyak membantu Gu Yanzhong pada saat itu, senantiasa membantunya hingga dia menjadi penerus pertama keluarga Gu, juga membantunya menjadi tuan rumah keluarga Gu, bahkan juga membantu keluarga Gu membuat kekuatan dan kekuasaan keluarga Gu menjadi semakin hebat. Ketika itu Gu Yanzhong sangat berterima kasih kepada ayah Yichen, ditambah lagi hubungan keduanya sangat dekat seperti saudara sekandung. Juga kebetulan anak mereka yang satu adalah laki-laki dan yang satunya perempuan, serta Gu Yuyi yang juga adalah Gu Nanan. Hanya lebih muda 1 tahun lebih dari Yichen. Oleh karena itu Gu Yanzhong mengusulkan mau menjodohkan kedua anak itu. Di dalam keluarga besar, perjodohan sejak kecil sangat lumrah ditemui hingga kini. Namun perjodohan sejak kecil kebanyakan tidak seromantis apa yang digambarkan di dalam drama, tidak sepolos itu. Perjodohan keluarga besar sebenarnya kebanyakan merupakan transaksi saling menguntungkan yang terang-terangan. Perjodohan yang sepenuhnya berdasarkan perasaan seperti keluarga Yi dan keluarga Gu ini sangat sedikit. Pada saat itu, ayah Yichen juga tidak terlalu menganggap serius hal ini, hanya saja merasa memang cukup menyukai Gu Nanan, bocah kecil yang mengembaskan ini.
juga merupakan putri dari sahabat baiknya sehingga dia menyetujui di mulut. Namun dikarenakan saat itu mereka berdua masih kecil, jadi hal ini hanya terhenti sampai janji di mulut belaka di antara kedua keluarga. Yichen ingat dengan jelas pada saat urusan ini ditetapkan kala itu dia juga baru berusia 4 atau 5 tahun terhadap masalah ini. Sebenarnya sedikit banyaknya dia juga menolak karena setiap kali ada perkumpulan di antara kedua keluarga dan di saat dia bertemu dengan Gunanan bersikap seperti seorang pengikut, selalu mengikutinya di belakang, tidak bisa dilepas, sangat mengganggu. Juga di dalam bayangannya, gadis ini sangat suka menangis. Setiap kali dirinya ingin lepas darinya, maka gadis itu akan menangis terseduh-seduh, membuat Yichen yang masih kecil dan suka bermain merasa gusar dan kesal sekali. Satu lagi, setiap kali Gunanan menangis, ibu Yichen akan memberitahunya dengan wajah serius. Yichen, kelak Nanan akan menjadi istrimu. Kamu tidak boleh menindasnya. Apa kamu mengerti? Begitu Yichen mendengar ucapan itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Yichen yang ada pada saat itu selalu membawa berbagai macam mainan, pistol, dan bermain dengan sangat gembira. Mana mungkin memikirkan tentang memperistri seseorang, ditambah lagi begitu mengingat bahwa yang akan diperistrinya adalah seorang pengikut yang suka menangis, dia jadi semakin menolak. Namun itu juga hanya sebuah selingan saat masih kecil. Setelah meninggalkan Yanjing dan menetap di kota Jinling, perhatiannya setiap hari adalah memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup, sama sekali tidak pernah memikirkan Gunanan yang pada dasarnya membuat dia merasa sedikit tidak suka itu. Tetapi tidak pernah disangka, meski bermimpi, anak perempuan kecil yang suka menangis itu sekarang ini tidak diduga sudah menjadi artis besar yang cantik. Jadi bukan karena dia yang mengatakan nama kecilnya, maka Yichen sama sekali tidak bisa menggabungkan dan membayangkan kedua orang itu adalah orang yang sama. Semenjak Yichen datang ke kota Jinling selama bertahun-tahun ini, dia hanya pernah bertemu dengan satu orang lama. Orang lama ini adalah pengurus keluarga Yi, Tang Sihai. Kala itu Tang Sihai sendiri yang mendadak muncul di hadapannya mewakili keluarga Yi, memberikan grup di Hao dan uang kontan senilai 10 miliar yuan kepada dirinya. Namun setelah itu dia senantiasa tidak pernah kembali ke Yanjing. Hal yang menarik adalah meski keluarga Yi memberikan uang perusahaan, tapi saat mendengar bahwa dirinya tidak bersedia untuk kembali, juga tidak pernah ada keluarga Yi yang datang ke kota Jinling untuk mencarinya. Terhadap hal ini, Yichen juga merasa sangat senang dan tenang. Bagaimanapun dia sendiri memang sangat tidak menyukai urusan yang ada di antara para konglomerat, juga tidak ingin dia dan istrinya securan terseret masuk ke dalam itu. Bisa hidup tenang seperti sekarang ini, hidup tanpa ada gangguan di kota Jinling lebih baik dibandingkan menyuruhnya untuk kembali ke Yanjing, melakukan berbagai strategi demi merebut harta kekayaan keluarga senilai triliunan yuan. Sementara saat ini dia kembali bertemu dengan orang lama yang kedua, putri dari sahabat ayahnya yang sudah meninggal, yang dimaksud dengan pasangan jodoh masa kecilnya Gunanan. Oleh karena itu, di momen itu, hati Yichen juga tidak terhindarkan diliputi oleh banyak perasaan. Ingatan masa kecil meruak keluar dari dasar otaknya, juga membuatnya teringat akan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mungkin dikarenakan sudah terlalu banyak mengalami kesulitan selama bertahun-tahun ini. Saat Yichen teringat akan ayah dan ibunya yang sudah meninggal, dia sejak awal sudah tidak merasa terlalu sedih. Dia hanya menyayangkan di dalam hati, jika bukan terlahir dalam keluarga kaya, orang tuanya juga pasti tidak akan meninggal di usia muda. Sementara dirinya juga pasti tidak akan mengalami keterpurukan semacam itu di dalam hidup saat dia berusia 8 tahun. Jika mereka satu keluarga bisa hidup dengan damai sebagai orang biasa, maka masa kecilnya pasti akan lebih bahagia, bukan? Mendapati Yichen yang masuk dalam keheningan, Gu Qiuyi bergegas bertanya, "Kakak Yichen, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu sungguh tidak ada bayangan tentangku?"
Sama sekali. Baru ketika itu Yi Chen tersadar kembali. Dia sedikit tersenyum dengan kecut, mengatakan, "Aku mengingatmu." "Sungguh? Kamu sungguh ingat padaku? Kamu sudah mengakui kamu ini kakak Yi Chen?" Yi Chen mengangguk-angguk lalu berkata, "Aku adalah Yi Chen dari keluarga Yi di Yanjing. Aku tidak mengakuinya tadi hanya karena tidak ingin membongkar identitasku ini di hadapan orang lain." Gu Qiuyi langsung menarik lengan Yi Chen. Sepasang tangannya menggenggamnya erat dan tidak lepas. Dia berkata sambil menahan tangis, "Kakak Yi Chen, selama bertahun-tahun ayahku terus saja mencarimu. Setelah paman dan bibi Yi dimakamkan di Yanjing, ayah selalu membawaku untuk berziarah ke makam mereka setiap tahun. Setiap kali selalu saja menyalahkan diri di depan paman dan bibi, menyalahkan diri karena tidak mampu menemukanmu." Yi Chen menghela napas sejenak. "Untuk apa paman Gu masih mencariku?" Gu Qiuyi berkata sambil mengalirkan air mata. "Ayah mengatakan dia takut kamu hidup sengsara dan kesulitan karena berkelana sendirian di luar sana. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padamu. Dia tidak bisa menjelaskannya pada paman dan bibi Yi." Selesai berbicara, Gu Qiuyi kembali menambahkan, "Selama bertahun-tahun ayahku sudah mencari seluruh negeri, namun masih saja tidak menemukan keberadaanmu. Kala itu keluarga Yi terus saja menjaga rahasia tentang keberadaan dan kondisimu serta paman dan bibi Yi. Bahkan saat paman dan bibi kembali ke ibu kota dan dimakamkan, ayah juga tidak tahu mereka sebenarnya meninggal di mana, juga meninggal karena alasan apa." Yi Chen mengerutkan alisnya tanpa sadar. "Maksudmu adalah keluarga Yi senantiasa menyembunyikan informasi ini?" "Benar." Gu Qiuyi mengangguk-angguk lalu berkata, "Setelah kamu pergi meninggalkan Yanjing bersama dengan paman dan bibi Yi, semua tentang jejak keberadaan kalian sudah dihapus oleh keluarga Yi. Ayahku terus saja menyelidiki kala itu, namun tetap saja tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dia bahkan pernah beberapa kali marah besar di rumah karena merasa kesal, mengatakan keluarga Yi seolah mengikuti kalian di belakang lalu memusnahkan semua jejak kaki, informasi, bahkan aroma yang ada di udara." Selesai berbicara, Gu Qiuyi menangis hingga terseduh-seduh, lalu mengatakan, "Setelah ayahku mengetahui paman dan bibi Yi meninggal dunia, selalu saja ingin menemukanmu, namun terjadi kekacauan terhadap semua dokumen kependudukan dengan nama Yi Chen di seluruh negeri. Informasi akan identitasmu sama sekali tidak bisa ditemukan dalam sistem informasi kependudukan. Sama sekali tidak tahu kamu berada di mana selama bertahun-tahun ini." Yi Chen berkata dengan ekspresi yang dingin, "Selama bertahun-tahun ini aku senantiasa berada di kota Jinling." "Hah?" Gu Qiuyi membuka mulut dan berseru kaget. "Kakak Yi Chen, kamu berada di kota Jinling selama ini?" "Benar." Yi Chen mengangguk-angguk melihat ekspresinya yang begitu terkejut. Dia mengernyit dan bertanya, "Aku terus berada di kota Jinling. Apakah ini sangat aneh bagimu?" Yu Qiuyi berkata dengan penuh kesal, "Kota Jinling senantiasa menjadi tempat yang paling dicurigai oleh ayah. Ayahku pernah datang kemari sendiri beberapa kali. Dia memanfaatkan koneksi untuk memeriksa semua anak laki-laki yang usianya tidak berbeda jauh denganmu. Ditambah lagi sudah diperiksa berulang-ulang setiap tempat penampungan, panti asuhan, kelompok pengasuh, masyarakat di seluruh kota. Semua sudah diperiksa oleh ayahku. Sama sekali tidak ada informasi tentangmu. Ini tidak mungkin." Yi Chen membuka mulut dan berkata, "Dari usia 8 hingga 18 tahun, selama kurun waktu 10 tahun itu, aku terus saja hidup di panti asuhan kota Jinling. Ditambah lagi aku tidak pernah mengubah namaku semenjak masuk ke panti asuhan. Nama yang diberikan orang tuaku adalah Yi Chen. Yang aku tulis di dalam data panti asuhan juga Yi Chen. Jika paman Gu pernah datang, pasti bisa menemukanku." Gu Qiuyi berkata dengan pasti, "Tidak mungkin. Selama belasan tahun ini ayahku sendiri yang datang ke kota Jinling. Datang tidak kurang dari 5 kali. Lebih sering lagi mengutus orang untuk datang. Sudah menggunakan berbagai koneksi yang ada, tapi tidak menemukan petunjuk apapun tentangmu. Aku ingat terakhir kali ayahku datang ke kota Jinling adalah pada liburan musim panas saat aku bersiap untuk kuliah ke Inggris di usiaku yang ke-18 tahun.
Karena kala itu di bawah desakan permintaanku, ayahku kemudian membawaku kemari. Kami berada di kota Jinling selama 2 minggu menggunakan ratusan bawahan, mata-mata serta detektif pribadi menyisir berbagai petunjuk, namun masih saja tidak menemukan informasi yang berkaitan denganmu. Mendengar ucapan Guguyi, melihat ekspresi Guguyi yang sangat serius dan menggebu-gebu, kekacauan menyeruak di dalam hati Yichen. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Yichen sangat jarang bersikap kacau. Tapi saat ini dia mendadak merasa ada sebuah rasa tegang yang menghantuinya. Dia mulai curiga masa kecilnya yang menyedihkan itu seolah menyembunyikan sebuah penipuan yang mengejutkan. Dia tinggal di panti asuhan selama 10 tahun. Jika Gu Yanjong berkali-kali mencari dirinya dengan berbagai cara yang ada, tidak mungkin mengabaikan panti asuhan kota Jinling. Jadi hal apa sebenarnya yang menyebabkan dia tidak menemukan, atau dikatakan tidak mampu menemukan dirinya yang selama itu terus hidup di panti asuhan kota Jinling? Apakah ada masalah dengan panti asuhan itu? Apakah panti asuhan sengaja menyembunyikan informasi pribadinya? Lalu siapa yang sebenarnya yang menginstruksikan panti asuhan untuk berbuat demikian? Orang yang menginstruksikan panti asuhan itu sebenarnya punya motif seperti apa? Dia mendadak teringat keluarga Yi memiliki informasi yang begitu hebat, seharusnya tidak akan membiarkan dia terlantar di kota Jinling selama bertahun-tahun lamanya. Ditambah lagi, mereka mampu menjemput mayat orang tuanya untuk dimakamkan di sana. Ini membuktikan bahwa mereka sangat menguasai dengan dengan baik jejak orang tuanya dan keluarganya. Dengan kata lain, keluarga Yi pasti sudah tahu sejak awal bahwa dia ada di panti asuhan kota Jinling. Bahkan sangat memungkinkan selama bertahun-tahun ini dia sendiri tidak pernah keluar dari pengawasan keluarga Yi. Ini juga sudah menjelaskan mengapa Tang Sihai bisa menemukan dirinya dengan mudah di rumah sakit. Alasan sebenarnya yang tersembunyi di balik hal ini sepertinya semakin lama semakin rumit. Melihat Yichen yang kembali masuk dalam keheningan, Gu Qiuyu bertanya dengan penuh perhatian, "Kakak Yichen, apakah kamu sedang curiga ada sesuatu di balik ini?" Yichen mengangguk-angguk. "Menurutku ada beberapa masalah yang tidak beres, namun belum aku susun dengan jelas sekarang." Qiuyu bergegas mengatakan, "Bagaimana jika aku menelepon ayahku, menyuruhnya untuk segera datang?" Selesai bicara, dia kemudian ingin menjulurkan tangannya untuk mengambil ponsel. Jangan sampai dilakukan." Yichen bergegas mencegahnya. "Mengenai kamu yang bertemu denganku, jangan katakan dulu pada siapapun untuk sementara, termasuk ayahmu." Gu Qiuyi merasa sangat heran. Dia merasa ayahnya sudah mencari Yichen selama bertahun-tahun ini, juga selalu tidak bisa makan dan tidur dengan tenang karena tidak menemukan Yichen. Hatinya juga merasa sangat bersalah dikarenakan hal ini. Sekarang dia secara kebetulan sudah bertemu dengan Yichen, tentu saja dia seharusnya memberi tahu kabar baik ini kepada ayahnya, juga bisa dianggap sebagai mengabulkan keinginannya selama bertahun-tahun. Lalu dia buru-buru buka mulut dan bertanya, "Kakak Yichen, kenapa aku tidak boleh memberi tahu tentang pertemuanku denganmu pada orang lain?" Yichen menghela napas ringan mengatakan, "Tidak peduli apa yang tersembunyi di balik masalah belasan tahun yang lalu itu. Setidaknya aku hidup dengan sangat senang di kota Jinling sekarang ini. Jadi juga tidak ingin terlalu banyak berkaitan dengan Yanjing." Gu Qiuyi berkata dengan perasaan yang cukup antusias, "Kakak Yichen, kamu ini tuan muda keluarga Yi. Kenapa memilih untuk tinggal di kota Jinling seperti ini? Jika kamu memilih untuk kembali ke kota Yanjing, harta kekayaan keluarga Yi yang mencapai triliunan yuan, setidaknya 20 atau 30%-nya bisa menjadi milikmu, bukan?" Yichen mengibas-ibaskan tangannya. "Aku sudah tidak kekurangan uang sekarang, juga tidak terlalu tertarik dengan harta kekayaan keluarga Ji. Aku hanya ingin bersama dengan istriku hidup dengan tenang di kota Jinling." "Istri?" Gu Qiuyi terkejut dan berseru, "Kakak Yichen, kamu sudah menikah?" "Benar," Yichen menjawab dengan santai. "Sudah menikah 3 tahun lebih."
Ketika itu saja Gyu Gyu terperangah. Dia buka mulut dan mengatakan, "Kakek Ichen, apa kamu sudah lupa kamu ini orang yang punya perjanjian pernikahan?" Perjanjian pernikahan? Yichen tampak sedikit canggung. Dia tertawa dengan keras sejenak lalu mengatakan, "Masalah tentang perjanjian pernikahan hanya merupakan candaan di antara orang tua kita saat kita masih kecil, ditambah lagi saat itu kamu juga hanya seorang anak kecil yang masih tidak paham apa-apa. Bagaimana bisa hal seperti ini masuk hitungan?" Gyugyuyi bertanya dengan sedikit marah. "Bagaimana bisa hal seperti ini tidak masuk hitungan? Apakah kamu tahu selama kamu menghilang bertahun-tahun ini, ayahku selalu mengingatkanku setiap hari, memberitahu padaku, aku ini seorang wanita yang sudah punya perjanjian pernikahan, memberitahuku agar tidak boleh berpacaran dengan pria lain di luar sana. Bahkan aku sendiri juga selalu memberitahu diri sendiri seperti itu." Ichen mendengar hal itu merasa terperangah. Saat dirinya meninggalkan kota Yanjing, dia baru saja genap berusia 8 tahun. Gu Qiuyi juga hanya berusia 6 tahun lebih dan belum berusia 7 tahun. Dia sendiri sudah sepenuhnya melupakan hal ini sejak awal. Tidak disangka Gu Qiuyi dan keluarganya malah masih mengingat semua itu. Hal ini sedikit banyaknya membuat Yichen merasa tidak enak hati. Bagaimanapun itu hal yang sangat dipentingkan oleh orang lain, namun dirinya malah sudah melupakan itu sejak awal. Ini sungguh membuatnya sedikit merasa bersalah. Lalu dia hanya bisa berkata dengan nada maaf, "Nanan, jujur saja aku katakan, selama bertahun-tahun aku hidup dengan sangat menyedihkan. Di awal 10 tahun aku tumbuh besar di dalam panti asuhan, sementara beberapa tahun berikutnya aku bekerja di berbagai tempat konstruksi, selalu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, membuatku bertemu dengan istriku." Gu Qiuyi merasa marah namun juga kasihan. Dia bertanya dengan mata yang memerah, "Apakah saat menikah dengannya kamu sama sekali tidak pernah berpikir akan perjanjian pernikahan yang ada di antara kita?" "Maaf," Yichen berkata dengan terus terang, "aku sungguh tidak pernah terpikirkan akan hal ini. Alasan utamanya karena waktu itu aku berada dalam kekacauan. Banyak hal yang tidak bisa berjalan sesuai keinginanku." Gu Qiuyi kembali menanyakan, "Lalu apa pekerjaan istrimu sekarang? Dia nona muda dari keluarga besar yang mana?" "Tidak termasuk keluarga besar." Yichen tertawa lalu mengatakan, "Termasuk gadis dari keluarga biasa." "Keluarga biasa?" Gu Qiuyi terperangah. Wajah cantiknya dipenuhi oleh amarah. Dia buka mulut dan bertanya, "Kamu ini seorang tuan muda keluarga Yi, merupakan tunanganku Gu Qiuyi. Aku dan ayahku sudah lama mencarimu. Bagaimana boleh kamu menikah dengan wanita lain?" Bicara sampai di situ, Gu Qiuyi sekali lagi meneteskan air mata. Yichen dengan terburu-buru memberikan selembar kertas tisu kepadanya, lalu menasihatinya dengan suara pelan, "Nanan, jangan menangis lagi. Ada banyak hal yang tidak sesederhana permainan rumah-rumahan saat kecil dulu. Tentu saja aku juga mengaku aku sendiri memang sudah mengabaikan hal ini. Tadinya aku mengira kamu sama denganku pasti akan menganggap lalu hal di masa kecil seperti ini. Tapi tidak disangka kamu dan pamanku ternyata sudah mencariku bertahun-tahun lamanya." Gu Qiuyi berkata dengan marah, "Permainan rumah-rumahan? Menganggap lalu? Ayahku pernah bersumpah pada paman dan bibi pada kala itu. Satu lagi, kamu pernah hidup di Yanjing selama 8 tahun. Kamu seharusnya tahu hal yang paling tidak disukai oleh keluarga besar di Yanjing adalah membiarkan anak-anak mereka masuk ke dunia hiburan. Bahkan anak dari keturunan keluarga besar saja tidak diizinkan untuk menikah dengan artis dari dunia hiburan. Karena dalam benak mereka, seberapa besar pun popularitas artis dunia hiburan juga hanya merupakan aktor peran orang dari kelas rendah." "Tapi apakah kamu tahu alasan mengapa aku mau masuk ke dunia hiburan?" Yichen menggelengkan kepalanya lalu bertanya dengan refleks, "Kenapa?" "Ini juga demi mencarimu. Aku mau menjadikan diriku seorang bintang besar, diperhatikan oleh seluruh masyarakat dalam negeri bahkan seluruh etnis Tionghoa di dunia. Dengan begini maka
memungkinkan bagimu untuk bisa melihatku, lalu mengenaliku, menemukanku. Yichen berkata dengan kikuk, perubahanmu cukup besar jika dibandingkan dengan saat kecil. Jika kamu tidak memberitahu nama kecilmu, mungkin aku sama sekali tidak akan bisa mengenalmu. Yuki balik bertanya, apakah kamu tidak pernah menyaksikan satu pun wawancara eksklusifku? Setiap kali menerima wawancara, aku selalu akan menyebut bahwa nama kecilku adalah Gunanan. Di hadapan para awak media juga pernah sengaja mengatakan alasanku tidak memiliki pacar karena masih mencari pangeranku di masa kecil. Hal ini pernah beberapa kali menjadi trending topik di Weibo. Apakah kamu tidak pernah sekalipun melihatnya? Yi Chen tersenyum dengan tidak berdaya. Aku ini tipikal orang yang sangat jarang memperhatikan berita dunia hiburan, juga tidak memiliki artis idola, jadi tidak pernah memperhatikan. Yuki memiringkan bibir mungilnya dengan kesal, lalu bertanya, jadi kenapa ingin mencariku untuk menjadi perwakilan dari obat pencernaan Ciu Xuan? Nichen mengangkat tangan mengangkat bahunya. Hal ini bukan diputuskan olehku, ini keputusan Wei Liang. Dia memberitahuku bahwa kamu merupakan artis yang sangat ternama sekarang ini, jadi dia rekomendasikan untuk menjadikanmu sebagai representatif dari obat pencernaan Jiu Xuan. Harga diri Gu Qiuyi mendapatkan pukulan yang hebat. Dia merasa marah hingga air matanya terus-menerus mengalir turun. Bukankah berarti usahaku selama bertahun-tahun ini jadi sia-sia? Aku sudah berkali-kali mengatakan di hadapan seluruh masyarakat, akhirnya kamu malah tidak sekalipun melihatnya. Selesai berbicara, dia berkata sambil menyeka air mata, juga sambil menahan tangis. Saat aku ada di pesawat menuju Jinling hari ini, aku masih berpikir aku bisa menunggumu hingga berusia 35 tahun, atau bahkan menunggumu hingga aku berusia 40 tahun. Lagi pula orang yang masuk dunia hiburan rata-rata menikah agak lama. Aku juga tidak terlalu mendesak menikah oleh orang yang tidak tahu situasi. Tidak disangka kamu si penjahat ini begitu tidak berhati nurani. Tidak hanya tidak bisa mengenaliku, tetapi juga melanggar perjanjian pernikahan, lalu menikah dengan wanita lain. Selama bertahun-tahun di dalam hati Gu Qiuyi, dia terus mengingat akan perjanjian pernikahannya dengan Yichen kala itu. Bahkan hanya karena dia yang masih kecil memiliki kesan baik terhadap Yichen, selalu suka ikut di belakangnya. Namun lebih dikarenakan selama bertahun-tahun ini ayahnya terus-menerus mencari Yichen, jadi terhadap Yichen dia sama sekali tidak pernah lupa. Ditambah lagi selama bertahun-tahun dia selalu berharap bisa menemukan Yichen. Selain itu, selama bertahun-tahun ayah Gyugi juga senantiasa mengingatkannya di sisi telinganya bahwa dia adalah orang yang memiliki perjanjian pernikahan. Juga setelah dia berusia 20 tahun, ayahnya sering mengatakan asalkan bisa menemukan Yichen, maka dia harus menikahi Yichen, karena ini merupakan janji yang dibuat ayahnya bertahun-tahun lalu kepada sahabat orang berbudi yang juga keluarganya. Perlahan-lahan Gu Qiuyi juga secara tidak sadar menerima rencana itu. Selama bertahun-tahun dia selalu merasa dirinya pasti bisa menemukan Yichen, namun tidak diduga Yichen ternyata sudah menikah. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat menarik, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.